Apa pentingnya sebenarnya guru penggerak ya yang Anda dorong sekarang ini sekolah penggerak, guru penggerak, memerdekakan guru. Kenapa ini jadi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Memerdekakan guru dan mencari guru-guru yang punya potensi menggerakkan suatu sekolah. Itu adalah satu-satunya cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita. Orang-orang suka ada mispersepsi bahwa perubahan di dalam suatu kualitas pembelajaran itu bisa dilakukan orang di luar sekolah. Itu mustahil. Perubahan yang harus terjadi adalah perubahan orang-orang dewasa di dalam sekolahnya. Kepala sekolah sebagai kepala perubahan itu, kepala organisasi dan guru-gurunya. Dan itu satu tim, Mas Hendy. Ini adalah unit of change. Unitnya adalah sekolah. Jadi, kenapa guru penggerak itu luar biasa pentingnya? Guru-guru penggerak itu diidentifikasi berdasarkan bukan hanya kompetensi mereka sebagai guru, tapi kemauan dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin dan mementor guru-guru yang lain. Seperti Mas Ikhwan ini, udah jelas guru penggerak. Saya nggak harus tes beliau, udah kelihatan ini guru penggerak. Dan karena itu guru penggerak, pool guru penggerak ini akan menjadi di masa depan kepala sekolah dan pengawas-pengawas di seluruh Indonesia. Ini adalah leadership masa depan sekolah-sekolah kita. Kita juga harus ada guru-guru yang baru masuk sistem pendidikan ini, harus dengan kriteria yang sangat jelas, dengan uji kompetensi, dengan kualitas yang baik. Untuk standar untuk menjadi guru di Indonesia harus meningkat, dan karena itu transformasi PPG program kita dan apa yang dites pada saat lulus itu sangat penting dan akan kita lakukan suatu standar yang jelas secara nasional. Dan bukan cuma itu, sistem pelatihan guru yang ada. Mas Ikhwan di sini sudah sadar bahwa untuk melatih anak suatu kompetensi yang berhubungan dengan kewirausahaan, dia harus seperti kerja di suatu bisnis, suatu bisnis kecil. Guru tidak ada perbedaan. Untuk guru menjadi lebih baik, dia harus dilatih di dalam kondisi sekolah. Nggak bisa dikumpulkan saja di satu hotel, ada seminar, ada PowerPoint, habis itu setelah itu mereka menjadi kompetensi yang lebih baik. Tidak mungkin. Tapi di luar itu, seperti yang saya bilang, kenapa saya menanyakan mengenai kurikulum, Mas Hendy? Kalau kita tidak memberikan kemerdekaan kepada guru-guru untuk menentukan sesuai dengan asesmen yang dia lakukan untuk muridnya, anak-anak saya ini di level mana? Iya. Pada saat sekarang situasinya semuanya dipukul rata, Mas Hendy. Anak umur 4 SD mau di Papua, Jogja, Jakarta, Maluku, Rote, semuanya sama, harus bukunya, angkatannya sama, level kompetensinya sama. Padahal anak-anak itu bervariasi di dalam satu kelas pun. Ada anak-anak yang mungkin level kompetensi matematika di sini, tapi bahasanya di sini, dan lain-lain. Kita harus memberikan kemerdekaan pada para guru untuk bisa menentukan, saya ini mau mengajar mana yang pas untuk anak saya, di level mana yang pas. Jadi ini adalah konsep bahwa kurikulum itu harus fleksibel, di mana guru diberikan hak untuk menentukan berdasarkan diagnosis saya, kelompok ini sebaiknya dilakukan level ini, dan lain-lain. Dan kalau kita tidak memerdekakan kurikulum, proses bekerja guru, dan lain-lain, dibebani dengan begitu banyak tumpukan administrasi, kapan ngajarnya? Kapan dia bisa memberikan diferensiasi? Kelompoknya dibagi-bagi, mana yang lebih cocok? Kapan dia bisa melakukan inovasi? Nggak mungkin. Bayangkan Mas Hendy, kita menuntut anak-anak kita kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Tapi kalau kita tidak membiarkan guru-guru kita berkreasi, mengambil resiko, berinovasi, dan menentukan yang terbaik untuk murid-muridnya, ya gimana itu bisa terjadi? Ini menarik sekali karena itu yang menjadi persoalan kita selama ini. Nah, untuk mempertajam statement Anda tadi, saya ingin tahu nih, misi Anda dalam dunia pendidikan kita. Anda punya pengalaman luar negeri, Anda punya pengalaman teknologi, karena teknologi sekarang nggak bisa dinafikan, berkembang begitu pesatnya, sehingga kita nggak bisa pura-pura tidak tahu bahwa perkembangan teknologi itu terjadi di seluruh dunia. Nah, misi Anda sebagai seorang menteri. Dunia akan berubah begitu cepat. Kita harus memberikan skill atau kompetensi-kompetensi di sistem pendidikan kita yang mempersiapkan anak-anak kita untuk perubahan yang akan selalu terjadi semakin cepat. Kalau sistem pendidikan kita tidak melatih kerja secara kelompok, teamwork. Kalau sistem pendidikan kita tidak komponen project based, tidak besar, saya tahu pasti nih Mas Ikhwan langsung ngaku-ngaku, iya, berkarya, Mas Hendy.
berkarya, bukan duduk dengerin orang. Kalau anak-anak kita di dalam sistem pendidikan kita tidak biasa bertanya dan berdebat, Satu arah saja. mereka akan tenggelam di dalam perubahan yang disebabkan oleh teknologi disruption yang akan terjadi di masa depan. Dan itu yang saya takuti, dan itu yang misi saya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak kita pada saat keluar dari sistem pendidikan itu mereka bukan hanya nggak tenggelam, tapi mereka bisa berenang dengan handal. Tentunya ini tidak mungkin dicapai dalam 5 tahun ya, Mas Hendy, saya harus bilang itu. Proses ini harus paling tidak 10-20 tahun, proses transformasi ini. Tetapi harus kita mulai sekarang, dan yang saya usahakan, misi saya dalam 4-5 tahun ke depan adalah untuk menciptakan perubahan yang nggak bisa diputar balik lagi. Itu adalah misi saya.